Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ayu Sulasri dengan NIM 250208100075, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMKS Korpri Duri dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari penyakit hati, takabur, dan hasad. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat ya. Ya, Bu. Oke. Ayo semuanya. Tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semua 1, 2, 3, ku siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat cekret. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 4 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, silakan ketua pimpin doanya. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Gimana kondisi kelasnya hari ini, bersih? Bersih, Bu. Bagus, alhamdulillah ya, bersih Ibu lihat ya. Oke, sebelum kita belajar udah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, siap. Bu absen dulu ya. Iya, Ibu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 8. Oke, yang tidak datang siapa? Bisa, Ibu. Risa nggak, Pak Risa? Pagi, Bu. Risa sakit. Jadi Ibu berharap sama kalian, tolong dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Makanannya itu dijaga. Ya, jangan makan-makan yang aneh-aneh, yang tidak bagus untuk tubuhnya. Oke? Oke, Bu cek dulu ya. Rapi pakaiannya kan? Tapi jilbabnya rapi? Oke. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri, siapa yang mimpin? Oke, silakan maju ke depan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Boleh dibuka buku cetaknya semua. Tampak tampilan yang di depan? Oke. Pada pertemuan kali ini, kita sebelumnya kan sudah membahas nih pembelajaran kita tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini untuk judul kita yang besarnya. Jadi, di sini judul pertemuan kita pada pagi hari ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang foya-foya, ria, sama sum'ah kan? Jadi judul materi kita kelanjutannya yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah atau takabur dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia. Untuk materi kita, sebelumnya kan kita tahu nih bahwasanya akhlak mazmumah kita yang kita bahas itu ada pertama ada foya-foya. Foya-foya itu dia berarti hidupnya suka yang berlebihan, hidupnya suka yang boros, atau dia suka membelanjakan uangnya untuk kepuasannya sendiri atau kepuasan sesaat. Itu foya-foya yang kemarin. Yang kedua yaitu pembahasan kita ria yang kemarin tentang yaitu kebaikan yang kamu lakukan tapi kamu perlihatkan kepada orang yang mana itu ingin mendapatkan pujian ataupun apresiasi. Sedangkan untuk sum'ah yang kemarin materinya yaitu kebaikan juga yang kamu lakukan tapi kamu ucapkan. Beda sama ria itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu dia memperucapkan atau memperdengarkan kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain supaya juga mendapatkan pujian ataupun apresiasi. Itu yang kemarin. Jadi, apa sih kaitan takabur dan hasad materi kita pada pertemuan hari ini dengan foya-foya, ria, dan sum'ah yang kemarin serta dalam kehidupan kita sehari-harinya? Kaitannya, kalaulah misalnya nih, tahu kan takabur itu apa? Apa? Sombong. Kalau hasad? Iri hati. Oke, iri hati. Jadi kaitannya kalau misalnya nih takabur sama foya-foya apa? Kalau takabur, orang takabur itu sering dia berfoya-foya, sering menghamburkan hartanya. Jadi dia untuk memperlihatkan hartanya, dia jadi suka takabur, orang sombong suka memperlihatkan hartanya. Jadi itu. Kalau yang kedua, misalnya nih ia bisa berbuat ria atau memamerkan ibadahnya. Itu dia misalnya sombong. Jadi kalau dia sombong, dia suka memamerkan ibadah dia kepada orang lain. Ataupun sum'ah, dia suka menceritakan amal ibadahnya kepada orang lain. Sedangkan untuk hasad ataupun iri dengki, dia itu adalah, hasad itu kan seseorang yang bisa mendorong untuk berfoya-foya supaya bersifat tidak kalah dari orang yang dia iri. Jadi orang yang iri dengki itu kalau kaitannya dengan hasad, dia suka memperlihatkan gak suka nih sama orang tersebut, kemudian diperlihatkannya lah sikapnya tersebut dan dia terlihat tidak ingin kalah kepada orang itu. Ataupun yang hasadnya, hasad juga bisa menimbulkan ria dan sum'ah, yaitu ingin dipuji agar melebihi orang yang dia irikan. Itu kaitannya antara takabur dan hasad dengan foya-foya dan ria. Terus ibu mau nanya nih sama kalian, kita kan materinya tentang takabur nih, ya kan, dan hasad. Coba lihat, pernahkah kalian melihat seseorang yang suka merendahkan teman lain karena merasa lebih pintar ataupun lebih kaya? Pernah. Oke, kalau misalnya lah pernah. Jadi bagaimana nih perasaan kalian jika berada di posisi teman yang direndahkan tersebut? Sakit hati, apa lagi? Asal, terus? Merasa tidak dihargai. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat takabur dan hasad tersebut. Gitu. Yang kedua, ada lagi mau ibu tanyakan. Ada yang bisa jawab apa bedanya merasa termotivasi dengan merasa iri terhadap keberhasilan orang? Coba. Apa? Nia. Kalau termotivasi ingin seperti dia dengan cara kerja sendiri tanpa membuat sekitar. Kalau iri ingin jadi dia dengan cara yang terbaik dan mengharapkan mereka. Oke, betul sekali untuk Nia. Jadi kalau misalnya nih, yang dibilang tadi, bedanya merasa termotivasi dengan merasa iri. Jadi kalau merasa termotivasi, otomatis kamu pasti akan berusaha supaya kamu juga bisa seperti dia. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak? Jadi kamu termotivasi untuk supaya bisa seperti kawan kamu tadi. Tapi kalau yang merasa iri, dia akan menghalalkan segala cara supaya bisa menghancurkan orang tersebut. Itu yang tidak diperbolehkan. Jelas berarti bedanya kan? Oke.
Kalaulah seperti itu, pembahasan kita pada pertemuan kali ini Ibu sebutkan elemen pembelajaran kita yaitu elemen akhlak. Terus capaian pembelajaran kita, kalian sebagai peserta didik itu wajib memahami manfaat menghindari penyakit hati itu. Tujuan pembelajarannya apa saja? Yaitu kalian sebagai peserta didik itu harus mampu menganalisis pengertian dari takabur dan hasad, bahaya dari takabur dan hasad, terus manfaat kamu menghindari takabur dan hasad, cara menghindari perilaku takabur dan hasad, dan contoh perilaku menghindari takabur dan hasad. Jadi, di sini Ibu akan menyampaikan bahwasanya model pembelajaran kalian pada hari ini yaitu tentang model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang mana nanti kalian akan diberikan permasalahan ataupun kasus dan kalian harus mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian secara berkelompok mencari tahu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah itu. Nah, itu dia. Jadi, model pembelajarannya PBL yang akan Bu berikan, dan nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Terus terakhir kalian akan diberikan asesmen ataupun tugas asesmen formatif tentang materi kita pada pertemuan kali ini yang akan Ibu berikan melalui kuisis nantinya. Oke. Sebelum itu Ibu akan mengasih tahu juga terlebih dahulu profil pelajar Pancasila kita, yaitu yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sudah kita terapkan tadi. Kenapa? Bagaimana caranya? Tadi kita sudah berdoa kan ketika belajar. Nah, itu bentuk kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, profil kita. Pasti dong di dalam kelas ini tidak sama kan? Pasti beda suku kan? Nah, ada yang sukunya Jawa, Melayu, Minang, Batak, dan lain sebagainya. Walaupun kita berbeda di dalam kelas, tapi kita tetap berdamai dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Terus yang ketiga yaitu kita bergotong royong. Nanti nih Bu kasih LKPD-nya, kalian kerjakan secara bersama-sama, bergotong royong, berdiskusi. Terus kalian nanti mandiri, Bu kasih per masing-masing, dikerjakan di bukunya masing-masing. Terus nanti bernalar kritis. Jadi nanti setiap pertanyaan yang diberikan itu harus bernalar kritis dan kreatif dalam menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan. Oke, itu profil pelajar Pancasila kita ya. Oke, kita lanjut ke materi. Tadi kan Ibu udah kasih tahu nih, bahwasanya materi kita takabur sama hasad, ya kan? Coba lihat dari 4 gambar ini. Yang pertama 1, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Manakah gambar yang menampilkan perilaku takabur? Ayo, yang mana? Ayo, yang mana? Apa? Takabur yang mana? Takabur. Ya, betul. 1. Oke, satu lagi yang mana? Yang jawab nomor 3 siapa? Jawab nomor 2 siapa? Ada. 3? Oke, ada 4 orang. 5, 6. Yang nomor 4? Oke, 1, 2. Jawaban yang benar, takabur itu adalah nomor 1. Siapa tadi yang benar 1? Oke, satu lagi nomor 4. Ini takabur, dia sombong. Nampak kan? Dia merendahkan orang lain dengan cara yang menganggap orang itu lebih rendah dari dia. Kenapa ada gambar kaki, terus dia mau dipijaknya, kayak gitu. Itu berarti dia sombong. Nah, plus tadi yang nomor 1 sama 4 tadi. Karena bisa berarti dia menganalisis yang lain juga. Ibu tadi, berarti yang hasad yang mana jadinya? Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2, kenapa? Ada yang bisa jawab? Dia iri dijatuhkannya kan? Jatuhkannya, makanya jatuh orang itu berarti ada rasa iri di dalam diri dia. Nomor 3 yang mana? Kenapa? Dari ekspresinya kita bisa lihat nih, julidnya dia melihat orang tersebut. Nah, itu dia. Jadi ini contoh perilaku hasadnya nomor 2 sama nomor 3. Jadi bisa nih, secara dasar sudah bisa membedakan ya, mana takabur, mana hasad. Oke? Terus supaya lebih jelas lagi, Ibu tampilkan materi pembelajaran kita ataupun video pembelajarannya. Mohon untuk disimak terlebih dahulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Makro PAI Channel. Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat berdasarkan kurikulum baru di kurikulum sekolah atau SMK Pusat 2. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang menlanjut bermanfaat dengan menghindari berkoya-koya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Yaitu menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan kebenaran orang lain dan melakukan. Sifat takabur termasuk ke dalam penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa
أبواب السماء ولا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan merupakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum mereka masuk ke dalam lubang dari. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuatnya. Dengan surah yang satu. Pembahasan yang keempat yaitu menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu sifat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa kebenaran atau perjalanan. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasad seperti tercantum dalam surah An-Nisa ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma kasabu وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 30. Baik, cukup sekian pembahasan materi PAI untuk SMA 11 derajat. Oke. Dari video pembelajaran yang udah Ibu tampilkan tadi, menurut kalian ada nggak yang kurang jelas atau masih belum paham tentang video pembelajaran materi hasad sama takabur? Ada nggak? Ada, oke. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Chania, berdiri Chania. Apa pertanyaannya? Bagaimana sifat takabur dapat mempengaruhi seorang untuk meraih kesuksesan dan keberkahan hidup walaupun seorang itu sering melakukan hal baik? Oke, bagaimana? Terima kasih Chania. Sifat takabur itu bisa menghalangi seseorang mendapatkan keberkahan ya, walaupun dia sering melakukan perbuatan baik. Oke, Bu jelasin. Kita tahu bahwasanya takabur itu kan merupakan suatu penyakit hati yang sangat berbahaya. Jadi, walaupun nih kamu sering melakukan amal kebaikan, contoh misalnya kamu sering melakukan rajin ibadah sholat, sedekah, kamu sering membantu orang, atau kamu saling tolong-menolong teman-teman kamu, atau kamu rajin belajar, ataupun yang lainnya, tetapi jika masih terdapat kesombongan ataupun takabur di dalam hati kamu, maka segala amal kebaikan yang kamu punya itu tidak ada atau hilang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya hal tersebut berarti kita tahu kebaikan yang kamu lakukan, jika ada rasa kesombongan di dalam diri kamu, maka hilang nilai kebaikan tersebut di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita tahu bahwasanya kenikmatan yang sudah diberikan sama kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan semata-mata dari usaha kamu aja, tapi juga berdasarkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah misalnya nih Allah bisa aja mencabut segala kenikmatan ataupun keberkahan tersebut jika kamu tidak memiliki rasa syukur atas nikmat itu gitu. Jadi kamu bisa aja ditarik nih rezeki kamu, nikmat kesehatan kamu, nikmat waktu kamu, karena adanya kesombongan di dalam diri kamu, makanya hilang kesuksesan ataupun keberkahan yang kamu lakukan walaupun kamu sering melakukan kebaikan. Jadi jangan sampai ada rasa sombong tadi, itu Chania. Jadi kalau kamu nanti nih tahu nih kamu mau sukses, tapi kamu masih ada rasa sombong di dalam diri kamu, menganggap usaha kamu itu hasil jerih payah kamu sendiri, itu tidak bisa. Karena kebaikan yang kamu lakukan tidak ada nilainya nanti di mata Allah. Oke? Ada lagi yang mau nanya nggak? Apa? Coba. Apa perbedaan merasa bangga terhadap diri sendiri sama sifat takabur tadi? Oke, terima kasih Aisyah. Rasa bangga terhadap diri sendiri. Ada nggak yang bisa jawab? Apa itu rasa bangga terhadap diri sendiri? Itu termasuk perilaku terpuji atau bernilai positif atau negatif? Oke, positif ya. Berarti kalau merasa bangga terhadap diri sendiri ya tadi ya. Kalau merasa bangga terhadap nilai diri sendiri berarti adanya sifat ataupun nilai positif terhadap diri kita supaya kita bisa mengembangkan diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau iri itu negatif atau positif menurut kalian? Negatif ya. Oke, berarti kalau misalnya kita tahu nih iri itu negatif. Jadi dalam artian dia akan menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan apa yang orang itu dapat. Jadi bedanya merasa termotivasi dengan merasa iri beda, karena merasa termotivasi itu bernilai positif supaya bisa mengembangkan diri, sedangkan merasa
iri itu nilai yang negatif karena dia tidak mau orang lain sukses, dia mau menjatuhkannya gitu. Dia tidak suka orang sukses, harus saya yang sukses, dia tidak boleh. Nah, kayak gitu. Begitu Aisyah. Jelas Aisyah? Oke, jadi di sini kita tahu bahwasanya takabur dan hasad ini pasti memiliki, bukan pasti memiliki, mereka keduanya itu merupakan penyakit hati yang mana itu sangat berbahaya. Dalam artian orang yang takabur itu pasti akan sombong, dia juga tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, dia menganggap diri dia paling benar dan orang itu tidak ada yang lebih baik dibandingkan dia, itu takabur. Jadi itu sangat berbahaya. Terus kalau misalnya hasad, dia akan menghalalkan segala cara supaya orang itu tidak bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Kalaupun dia tidak dapat, orang itu juga tidak boleh dapat. Nah, seperti itu. Jadi dia itu namanya hasad tersebut. Jadi sangat berbahaya bagi kita jika kita memiliki perilaku itu. Bagaimana cara kita menghindarinya supaya kita terhindar dari itu? Ada yang tahu? Cara menghindari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara menghindarinya menurut kamu? Cara menghindari takabur dan hasad, kamu harus berperilaku apa? Rendah hati. Rendah hati. Kamu harus rendah hati. Terus kamu harus menyadari segala kekurangan yang kamu punya. Jangan kelebihan orang aja lihat. Kita punya kelebihan, kita bisa sama seperti dia asal kita mengasah potensi yang kita punya. Jadi kita harus selalu rendah hati. Tadi Ibu akan memberikan kepada kalian. Jadi dari materi Ibu itu, Ibu akan memotivasi nih untuk kalian semua supaya kita itu tertanam di dalam diri kita bahwasanya kita harus menghindari hasad dan Anda akan menghindari hasad dan Anda akan merasakan kebahagiaan sejati dari apa yang Anda miliki. Jika kamu menghindari hasad, kamu akan merasakan kebahagiaan sejati dari apa yang kamu miliki. Terus, yang kedua, tinggalkanlah sifat takabur di dalam diri kamu dan Anda akan menemukan kekuatan sejati dalam diri Anda untuk selalu belajar dan berkembang. Tinggalkan kesombongan. Kamu dengan tinggalkan kesombongan tersebut, kamu akan belajar menjadi orang yang lebih berkembang lagi. Dan berjuanglah untuk memiliki hati yang bersih. Itulah kekayaan sejati yang tak ternilai harganya. Oke, jadi berjuanglah untuk memiliki akhlak yang sejati yang baik, karena itu tidak ternilai harganya. Karena kita bisa dinilai seseorang dari perilaku kita. Oke? Oke, sudah jelas pembahasannya. Ibu akan memberikan kalian LKPD. Sebelum memberikan LKPD kepada kalian semua, Ibu tunjuk kelompok 1 sebelah kanan Ibu, kelompok 2 sebelah tengah Ibu, kelompok 3 yang sebelah sini ya. Oke, nanti ketua kelompok 1 Ibu tunjuk Sian ya, kelompok 2 Mel, kelompok 3 Aisyah. Nah, jadi instruksi Ibu, setiap nanti kalian akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi itu satu pertanyaan. Jadi kalau kelompok 1 yang tampil, kelompok 2 dan 3 memberikan satu pertanyaan. Nanti dicari jawabannya, bernalar kritislah dengan mencari jawaban tersebut. Kemudian nanti jika kamu tidak sesuai dengan jawabannya, nanti kamu boleh menyanggah. Atau misalnya, menurut kamu ada nih tambahan, kamu boleh menambahnya. Oke? Oke, kalau begitu Ibu berikan ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dibagi. Ini 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. 5. 2, 3. Oke, silakan dibagi. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, betul. Itu ada instruksinya di dalam pembahasan itu, ada kasus yang Ibu berikan, silakan dipecahkan kasus tersebut. Diskusikan dengan kelompoknya, bagaimana cara pemecahan masalah atau identifikasi masalah itu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti pada saat presentasi, jadi moderator 1 orang, yang baca nanti 2 orang ya. Nanti kelompok 1 presentasi bertanya ya. Sudah? Oke, ya dengarkan lagi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan kelompok 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kasus 1, yaitu seseorang merasa ini karena temannya bisa menerima pembantu. Lalu ia berdoa agar temannya berangkat. Bagaimana cara kasus tersebut? Yang pertama akan dibacakan oleh Anissa.
Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Berdiri, ayo lanjut. Oke, udah dapat jawabannya, silakan. Bagaimana cara menumbuhkan kerendahan hati atau keinginan dari takabur? Jawabannya, kerendahan hati bisa ditumbuhkan dengan selalu mengingat bahwa semua kelebihan adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha sendiri semata. Kita juga perlu menghargai orang lain, tidak membanding-bandingkan diri dengan kesombongan, serta belajar menerima kritik dengan lapang dada. Apakah jawabannya dapat diterima? Jawabannya dapat diterima. Oke. Pertanyaan kedua dibacakan oleh Farisa. Oke, Vanes, ayo Vanes. Sarin suaranya Vanes. Perkenalkan, nama saya Farisa Raisa Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafisa. Soalnya yaitu, apakah hasad dan iri memiliki perbedaan? Jika iya, apa perbedaannya? Jawabannya, hasad adalah iri yang ingin nikmat orang lain hilang, sedangkan iri hanya ingin memiliki nikmat yang sama tanpa memilikinya. Apakah jawaban saya benar atau diperbaiki? Oke, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan hapus kepada kelompok 1. Kita lanjut kepada kelompok 2. Semangat, ayo kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Ice breaking kita bentar ya, tangan, konsentrasi. Oke, nanti Ibu bilang konsentrasi dimulai, Ibu bilang tangan, pegang tangannya, tangga, pegang ininya, kakinya, terus tangkap. Oke, tangkap kertas yang ada sama kawannya. Oke, semangat kita ya sebelum kita melanjutkan. Yo, silakan berdiri dulu. Berdiri, hadapnya kemana? Ke kanannya, oke. 1, Zaskia, Adel, silakan di sebelah situ. Maju Del. Oke. Dekat dikit, emang bisa kamu nangkapnya tuh deh, Zaskia? Dekat dikit ya, oke. Oke, konsentrasi dimulai, tanggap. Oke, tanggap, tangan, tanggap. Tangan, tangkap. Ada berhasil. Oke. Ayo sekali lagi kita coba, sekali lagi ingat ya, konsentrasi ya. Ayo fokus, oke. Konsentrasi dimulai. Tangan, oke. Tangan, oke. Tangga, tangan, tangkap. Ada
Berarti yang sudah presentasi, ayo kita evaluasi tentang jawaban dari kelompok-kelompoknya tadi. Menurut kalian, jawaban dari tiap kelompok tadi ada yang kurang nggak? Ada tambahannya nggak? Atau ada salah Kak tadi? Hah? Ada tidak? Tadi Ibu ada dengar tuh, yang pertanyaan dari siapa tadi itu ya? Ada dia bilang bahwasanya kalau itu tuh ada harus kelebihan, lebih memilih lebih memilih memikirkan kelebihan orang lain. Nah, lebih melihat kelebihan orang lain. Siapa tadi tuh? Pertanyaan siapa? Pertanyaan Adel. Yang jawab siapa? Nadia. Nadia. Apa tadi Nat jawabannya tadi Nat? Iya boleh. Sadari kelemahan diri, fokus pada kelebihan orang lain, berintrospeksi diri, hindari membandingkan diri, bergaul dengan orang lain. Oke, pertanyaannya? Jelaskan bagaimana menumbuhkan sikap rendah hati dan bersyukur agar terhindar dari takabur dan hasad. Bagaimana cara menghindari bagaimana memunculkan sikap rendah hati, ya kan? Bagaimana cara menumbuhkan sikap rendah hati sehingga menghindari sikap takabur ataupun hasad. Tadi dibilangnya fokus pada kelebihan diri, kelebihan orang lain. Sesuaikah? Kita evaluasi nih jawabannya nih, sesuai nggak? Berarti apa tuh jawaban yang benar seharusnya? Kita lebih fokus kemana? Kita harus fokus kepada kelebihan diri kita sendiri. Dan kita melihat kelebihan orang itu sebagai apa? Motivasi. Sebagai motivasi untuk bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik Lagi. Jadi itu evaluasi tentang jawabannya. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi sudah Ibu lihat, jawabannya kebanyakan udah benar semuanya. Berarti kalian bisa memahami nih takabur itu seperti apa, perbedaannya dengan hasad itu apa, dia itu bahayanya bagi kamu apa, dia itu kayak mana sih kamu cara menghindarinya sudah tahu kan? Salah satunya kita harus memiliki sikap rendah hati di dalam diri sendiri, dalam diri kita. Oke, jelas pembelajaran Ibu pada hari ini? Oke, kalau seperti itu kita beri apresiasi untuk diri kita semua. Oke, gimana nih kesimpulan dari pembelajaran kita, bahwasanya kita tahu kan takabur ataupun hasad itu merupakan suatu akhlak mazmum, akhlak tercela, atau bisa disebut penyakit hati yang harus kita hindari karena itu sangat berbahaya. Pengertian dari takabur apa? Ayo. Takabur apa? Sombong. Hasad apa? Bahaya bagi kita jika memiliki sifat takabur apa? Apa bahayanya bagi kita? Tidak memiliki teman. Dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Terus tidak mendapatkan surga. Dia tuh tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Menganggap dirinya selalu benar, sehingga dirinya tidak bisa berkembang. Oke. Kalau bahaya dari hasad apa? Bahaya dari hasad, hatinya menjadi keras. Dia tidak mau, hatinya menjadi keras. Dia memiliki rasa iri di dalam dirinya. Dia tidak mau melihat orang lain apa? Bahagia. Terus berusaha untuk mengapain orangnya? Menjatuhkan orang lain. Jadi dan ingin mendapatkan kenikmatan orang Oke, jadi itu kesimpulan materi kita. Jelas semuanya kan? Oke, kalau seperti itu menurut kalian, kita refleksikan, menurut kalian pembelajaran hari ini sudah sampai tidak dengan tujuan pembelajaran yang udah Ibu jabarkan tadi? Sudah. Proses pembelajaran yang Ibu berikan, model pembelajaran dengan kasus tadi bisa dipahami atau misalnya ada yang susah untuk memahaminya? Bisa. Oke, diskusi kita lancar. Oke, semoga pembelajaran hari ini itu bisa membantu kita supaya kita bisa membedakan ataupun menghilangkan sikap takabur dan hasad di dalam diri kita dari sekarang secara perlahan-lahan. Sebelum asesmen Ibu berikan, kita ice breaking dulu. Asesmen lagi nih, kita akan berikan yang terakhir. Oke, silakan berdiri. Ya, Ibu praktekkan dulu ya. Sama-sama saja. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha. Semangat. Sekali lagi, oke? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ya. Aha aha. Semangat. Oke. Ibu akan memberikan asesmen lagi ya setelah semangat yang Ibu berikan hari ini.
Siapa yang pertama? Zaskia, kedua Chania, ketiga Nazla. Oke, ini yang pertama nih, 1, 2, dan 3. Ayo sisanya, berarti ada tadi bulat yang beberapa yang remedial ya. Oke, ada nih beberapa nih. Tolong silakan remedial Ibu kirim Google ya, Google Form. Ya, remedial yang dari apa ini Ibu sebutin dari Azkia ke bawah, dari Azkia salah. Dari Aisyah turun ke bawah, silakan diremed ya. Dari remedial pengayaannya, Ibu minta kalian coba cari tentang bagaimana sih meyakini dalam hati ataupun contoh nih perilaku lah. Misalnya coba di rumah nanti dilihat, ada nggak nampak kamu seseorang yang memiliki sifat takabur. Besok kita ceritakan ya pas pertemuan selanjutnya. Nampak orang memiliki sifat takabur, apa yang kamu lakukan? Kamu tegur nggak orang itu? Atau memiliki sifat hasad, kamu tegur nggak orang tersebut dalam 1 minggu ini gitu. Coba lihat dalam 1 minggu ini dalam kehidupan kamu, ada nggak nampak kamu nih orang takabur atau hasad? Kalau nampak, apa yang kamu lakukan sama dia? Pasti dong kamu negur kan? Besok kita jumpa, kita ceritakan kembali. Ada Bu, saya nampak. Seperti itu. Oke, dan kita selanjutnya yaitu tentang menumbuhkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menumbuhkan akhlak mahmudah, berarti akhlak apa? Mazmumah, mahmudah, tercela, terpuji. Ya. Tuh, jadi minggu depan kita akan membahas rencana pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu tentang menumbuhkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari terakhir Ibu mau ngasih tahu, ayo kita berdoa dan menutup pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ibu berharap kepada ketua untuk silakan memimpin doanya. Yuk kita siapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Ibu.